Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Greg dan teman-teman. Saya Sisya Citrawati, NIM 21G10045, kelas akuntansi 1.2. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai satu artikel tinjauan filsafat manusia oleh Romo Hari SJ. Artikel yang akan saya bahas yaitu artikel ke-6 yang berjudul Ketulusan dan Suara Hati. Ketulusan. Dalam bahasa Indonesia, ketulusan atau kejujuran bisa diartikan sebagai kesungguhan atau keluhuran. Ketulusan ini berhubungan dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang mencerminkan suatu keselarasan antara iman kepercayaan seseorang dalam tindakan hidupnya. Ketulusan dalam pikiran berarti kemauan untuk mengikuti apa yang sudah nyata dan semestinya dilakukan tanpa memutarbalikkan demi keuntungan apapun dan tidak cepat-cepat menarik kesimpulan dari informasi yang tidak akurat. Berbicara mengenai ketulusan, tak jauh dari bicara tentang suara hati. Keduanya itu saling berhubungan. Jikalau orang bertindak secara jujur dan tulus, maka dia bertindak sesuai dengan suara hatinya, dan demikian ia akan merasa dirinya bernilai, serta orang-orang tersebut merasa bahwa dirinya mempunyai rasa bermartabat yang tinggi. Yang kedua, suara hati. Suara hati merupakan keyakinan pribadi yang tulus dalam diri seseorang. Suara hati ini bersifat mutlak dan harus ditaati tanpa ada tawar-menawar. Ada kemungkinan bahwa suara hati itu sempit dan keliru. Oleh karena itu, manusia wajib untuk mendidik suara hatinya sendiri. Hal ini dapat membuka nilai-nilai yang baru. Menurut artikel suara hati ini, ada 3 jenis. Yang pertama, komunikabilitas suara hati. Yang kedua, otonom suara hati. Dan yang ketiga, transparansi suara hati. Untuk komunikabilitas suara hati, itu pada zamannya manusia itu terbatas dalam ruang dan waktu, atau berarti manusia itu terbatas pada periode dan tempat tertentu di mana manusia itu hidup, karena memang ada kemungkinan nyata bahwa suara hati itu keliru dan sempit. Maka dibutuhkan suatu keterbukaan, dan ini berarti adanya suatu komunikasi satu sama lain. Dan yang sangat penting pula, ketulusan dan kejujuran untuk bersama-sama mencari kebenaran dan nilai-nilai baru. Untuk jenis yang kedua, otonom suara hati. Mengikuti suara hati merupakan hak asasi bagi setiap orang. Tidak ada orang lain yang berhak untuk campur tangan dalam keputusan suara hati seseorang. Salah satu ciri khas penting dari suara hati ialah otonominya. Artinya, orang itu menyadari betul apa nilai dari yang diwajibkan oleh suara hatinya, dan bukan hanya karena diwajibkan dari luar hatinya. Suara hati bukan hanya sekedar perwujudan dari norma ini atau itu. Jika begini, maka suara hati itu tidak mempunyai otonomi karena berasal dari luar. Untuk jenis yang ketiga, yaitu transparansi suara hati. Transparansi berarti tembus pandang, bening, dan jernih. Dalam suara hati ini, transparansi berarti bahwa seseorang bisa melihat dengan jernih dan bening dengan suara hatinya tanpa dibutakan, digelapkan, dan diganggu oleh bermacam-macam kepentingan seperti ketulusan dan suara hati. Untuk mempunyai transparansi ini perlulah suatu ikhtikat yang tulus dan jujur untuk mencari kebenaran. Transparansi ini perlu agar suara hati tidak menjadi suatu ideologi yang buta dan fanatik. Dengan mudah, suara hati bisa dijadikan suatu alasan untuk melakukan dan membenarkan kejahatan, karena bisa dikatakan bahwa mengikuti suara hati merupakan hak asasi setiap orang atau setiap manusia. Memang tidak mungkin untuk memeriksa suara hati seseorang, apakah suara hati itu sungguh-sungguh atau pura-pura saja,
Karena itulah, maka ketulusan dan kejujuran menjadi sangat relevan untuk menguji suara hati. Baik, jadi itulah penjelasan ulang artikel yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.